Halo sobat semuanya. Hari ini Lintang Film akan menceritakan kisah alur cerita film, di mana seorang pemuda merampok demi melunasi hutang-hutangnya. Dia punya kebiasaan unik, yaitu merekam percakapan orang lain dan kemudian diedit untuk dijadikan sebuah lagu. Dengan wajah polos serta pendiam dia biasa dipanggil Baby. Dia penderita kelainan pendengaran saat masih kecil setelah kecelakaan yang mengakibatkan orang tuanya meninggal. Dia hidup bersama orang tua angkatnya yang tuli dan bisu, selalu memakai earphone dan mendengarkan musik. Pada saat remaja Baby mencuri mobil yang ternyata milik bos mafia. Sejak kejadian itu dia tertangkap dan menjadi sopir dalam setiap kejahatan yang ia lakukan, demi melunasi hutang karena mobil yang ia curi berisi obat terlarang. Mari kita saksikan aksinya. Baby Driver. Scene memperlihatkan 4 orang melakukan aksi perampokan yang sudah mempunyai tugas masing-masing, yaitu Griff, Buddy bersama kekasihnya yang bernama Darling. Baby bertugas sebagai driver, dengan keahliannya mengemudi Baby lolos dari kejaran polisi. Di tempat pertemuan, Griff menanyakan kepada Doc, apakah Baby orang yang terbelakang, namun disanggah oleh Doc karena telah meremehkannya. Baby yang mempunyai hobi mendengarkan musik, dia merekam percakapan orang di sekitarnya dan dijadikan sebuah lagu. Di sebuah restoran, Baby terpesona dengan seorang gadis yang bekerja di restoran bernama Deborah. Mereka mempunyai kesamaan yaitu penyuka musik. Dari awal pertemuan ini, membuat Baby jatuh cinta kepada Deborah. Can I get you this fine morning, sir? Kembali ke Baby saat menerima misi terakhir dengan tim barunya, Butts sebagai ketua tim, Eddie si hidung rusak dan DJ dari Asia, mereka ahli perampokan rumah. Seperti biasa tim baru selalu meremehkan Baby karena selalu mendengarkan musik setiap saat. Aksi perampokan kali ini mereka menggunakan topeng, merampok uang yang berada di mobil anti peluru dan dikawal polisi bersenjata. Setelah mereka berhasil melakukan perampokan, mereka dihadang oleh intel polisi hingga terjadi saling tembak dan kejar-kejaran di jalan. Setelahnya mereka berhasil lolos dan kembali ke tempat pertemuan. DJ tewas dibunuh karena gagal dalam misi yaitu senjatanya ketinggalan saat melakukan aksi perampokan. Seperti biasa uang dari hasil perampokan dibagi rata pada saat di markas, dan setelah berada di parkiran, Doc memberikan Baby uang 1 ikat, sisanya diambil Doc dan akhirnya hutang lunas. Baby sudah bebas dari pekerjaan kotornya. Kembali di restoran, Baby mengajak keluar di saat Deborah usai kerja, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Setelah kembali ke rumah ayah angkat Baby, menyarankan untuk mencari pekerjaan sebagai pengantar pizza. Ayah angkatnya pun senang dengan pekerjaan barunya Baby. Esok hari di depan sebuah kantor pos, Doc menyuruh Baby dan Sam untuk memantau dan membaca situasi pergerakan di dalam kantor pos. Si bocil Sam bahkan sangat lihai melakukan aksinya. Di markas, Doc membuat rencananya dan membagi tugas. Buddy bersama Darling dan Butts bersama Baby untuk melakukan aksinya. Agar dapat hasil yang maksimal, Doc memberi tugas untuk mengambil senjata di tempat rekanannya. Mereka berangkat ke tempat pengambilan senjata. Butts yang merasa curiga dengan komplotan penjual senjata. Di antaranya adalah mantan polisi. Butts menyerang komplotan tersebut dan terjadi saling tembak, membuat komplotan penjual senjata tewas. Tapi ada yang masih hidup dan melaporkan kepada bosnya. Karena sudah keluar dari rencana awal, mereka yang dalam situasi tidak stabil. Kemudian Butts mengajak Baby berhenti di sebuah restoran tempat Deborah bekerja. Stop the car! Stop the car! Pada saat di restoran, Deborah yang dengan senyuman melihat Baby masuk ke restoran. Namun Baby seperti orang lain yang tidak mengenalnya. Baby pun serba salah.
And maybe your friend would like to fill out a suggestions. Usai makan, Butts ingin membunuh pelayan restoran karena dia tidak mau bayar. Dengan cepat Baby langsung menggenggam senjata Butts. Baby membayar makanannya dan memberikan sebuah kertas ke pacarnya. Dia berencana pergi dari kota jam 2 pagi. Setelah kembali ke markas, ternyata Doc yang sudah tahu kejadian pembunuhan komplotan penjual senjata, akan membatalkan aksi perampokannya mengingat rekanan komplotan penjual senjata tidak terima. 24 hours from being descended upon by this entire... Well, I ain't running, Doc. Get out of town. Sesuai kesepakatan mereka akhirnya melanjutkan misi pada esok harinya. Get ready for this fucking thing. Saat jam 2 pagi, Baby yang berencana menjemput Deborah, digagalkan oleh Buddy dan Butts, dan mengetahui bahwa Baby merekam percakapan mereka. Dia dipukul hingga pingsan. Kemudian di markas, Butts membawa tas yang berisi kaset hasil rekaman. Setelah kaset diputar, akhirnya mereka yakin kalau Baby punya hobi aneh yaitu percakapan dijadikannya sebuah lagu. Di pagi hari aksi perampokan dimulai. Tugas dari masing-masing sudah dilaksanakan. Baby melihat seorang pegawai dan memberi isyarat bahwa jangan masuk ke kantor. Setelah itu alarm berbunyi, mereka berlari masuk ke dalam mobil. Akhirnya semua kabur, lari dari kejaran polisi dan terjadi saling tembak. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, akhirnya Darling terkena tembakan dan mati di tempat. Buddy yang melihat kekasihnya mati tertembak menyalahkan Baby dan dendam kepadanya. Setelahnya dia pergi ke restoran menjemput Deborah. Ternyata Buddy sudah menunggu dan mengancam akan membunuh Deborah. Dengan memanfaatkan situasi, dia berhasil menembak Buddy dan melarikan diri. Mereka pergi ke markas Doc. Baby meminta menukarkan surat-surat hasil rampokannya dengan kaset miliknya. Awalnya dia menolak, namun setelah melihat Deborah, akhirnya Doc merasa kasihan padanya, dan memberikan sejumlah uang dan kaset miliknya untuk pergi meninggalkan kota. Saat di parkiran, Doc dihadang kelompok bersenjata dan langsung membunuhnya. Dia tewas setelah ditabrak Buddy dan akan membunuh Baby bersama Deborah. Baby yang sedang terdesak, Deborah berusaha menolongnya. Melihat senjata yang terjatuh, Baby tidak menyia-nyiakan kesempatannya, dan langsung menembak Buddy hingga terjatuh dari atas gedung. Setelah mereka pergi keluar kota, di perjalanan Deborah memutar lagu rekaman mendiang ibunya, dan setelahnya Baby kaget bahwa pendengarannya sembuh. Di sebuah jembatan mereka dikepung polisi, dan Baby menyerah. Ditangkap dan ditahan atas perampokan yang terjadi selama ini. Saat di persidangan dia dituntut 25 tahun penjara. Karena para saksi memberikan keterangan yang meringankan kepada Baby, akhirnya dia divonis 5 tahun penjara. 5 tahun berlalu, tiba waktunya Baby bebas. Dia dijemput Deborah yang setia menunggunya. Dan film pun selesai.